Dalam setiap seri Super Sentai, keberadaan final boss atau musuh terakhir merupakan elemen krusial yang menentukan klimaks dari seluruh rangkaian cerita. Sosok ini biasanya digambarkan dengan desain visual yang mencerminkan kekuatan luar biasa, aura yang menakutkan, serta kesan megah yang selaras dengan perannya sebagai ancaman terakhir bagi para pahlawan. Namun demikian, tidak semua final boss memenuhi ekspektasi tersebut. Beberapa di antaranya justru tampil dengan desain yang terkesan janggal, tidak lazim, atau bahkan tidak mencerminkan kesan sebagai antagonis utama. Entah karena bentuk fisiknya yang tidak proporsional, konsep yang terlalu absurd, atau pemilihan tema yang tidak sesuai dengan nuansa akhir cerita. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 6 desain final boss Super Sentai yang paling nyeleneh. Mau tahu siapa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Warrior Iron Claw, Jaka Dengi Kitai. Iron Claw merupakan pemimpin utama organisasi kejahatan crime, sekaligus antagonis utama dalam serial Jaka Dengi Kitai. Ia dikenal sebagai sosok kejam, licik, dan penuh tipu daya. Salah satu ciri khas yang paling menonjol adalah penampilannya yang ekstrentik dan tidak lazim, seperti rambut hitam yang mengembang seperti brokoli, janggut yang mencolok, serta ponco berwarna perak yang berkilauan, menjadikannya sangat mudah dikenali. Dan Iron Claw juga dikenal sebagai ahli dalam seni penyamaran. Ia mampu menyamar dengan sangat meyakinkan dalam berbagai bentuk dan peran, baik sebagai pria maupun wanita untuk melancarkan aksi-aksi kejahatannya. Meskipun memiliki posisi penting sebagai final boss, desain karakter Iron Claw justru tergolong tidak biasa dan bisa dikatakan cukup absurd untuk standar tokoh antagonis utama. Alih-alih tampil dengan visual yang mengintimidasi, menyeramkan, atau penuh kekuatan seperti kebanyakan musuh terakhir dalam serial Super Sentai lainnya, Iron Claw ini justru terlihat seperti manusia silver. Ia mengenakan legging berwarna abu-abu dan jaket mengkilap bermotif sisik ikan yang mengurangi kesan ancaman serius dari karakternya. Puncaknya, momen kekalahannya pun terbilang tidak dramatis ataupun epik. Dalam adegan akhir, Iron Claw dikalahkan secara tidak terduga setelah ia diserang oleh kelompok Jaka Dengi Kitai menggunakan Big Bomber yang meluncurkan meriam lalu berubah menjadi tikus besar, yang tentu saja meninggalkan kesan aneh sekaligus menggelikan bagi penonton, karena sekelas final boss kalah dengan seekor tikus. Di nomor yang kedua ada Demon King Bankiri, Denshi Sentai Denjiman. Demon King Bankiri merupakan final boss dalam serial Denshi Sentai Denjiman. Ia dikenal sebagai pengembara sekaligus tentara bayaran yang reputasinya dibangun atas satu hal, yaitu menghancurkan apapun yang berada di hadapannya. Kebenciannya terhadap Denjiman bersifat patologis, yang lebih dari sekedar permusuhan biasa, sehingga setiap konfrontasi selalu berujung pada kehancuran masif. Asal-usul Bankiri tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam serial, namun ia sendiri mengklaim berasal dari neraka, sebuah pernyataan yang bertujuan menegaskan superioritas dan aura kegelapan di sekelilingnya. Dari segi penampilan, Bankiri sangat jauh dari citra final boss, yang lazimnya digambarkan megah atau menakutkan. Ia hanya mengenakan pakaian setengah telanjang, sedangkan bagian bawahnya dibalut celana pendek bergaya Romawi, dan potongan celana yang terlalu pendek membuatnya beberapa kali memperlihatkan pakaian dalamnya di serial, yang membuatnya kontras antara statusnya sebagai Raja Iblis dan desain kostum yang minim, membuat Bankiri sering dianggap sebagai salah satu final boss paling nyeleneh dalam sejarah Super Sentai. Alih-alih memancarkan wibawa atau rasa takut, tampilannya lebih menyerupai gladiator panggung, sehingga sulit bagi para penonton untuk merasakan ancaman sekelas final boss yang epik. Di nomor yang ketiga ada Kai, Kyoto Sentai Zyuranger. Kai adalah putra dari Bandora sang penyihir, sekaligus pangeran dari suku Dal, yang muncul sebagai antagonis terakhir dalam serial Kyoto Sentai Zyuranger. Karakter ini digambarkan sebagai sosok yang keras kepala dan penuh kebencian, terutama akibat kematiannya di masa lalu, yang menjadi salah satu motivasi utama Bandora dalam menebar kekacauan. Kai memiliki latar belakang yang tragis namun penting dalam alur cerita. Ia meninggal karena kecelakaan yang melibatkan seekor dinosaurus, peristiwa yang menjadi titik balik transformasi Bandora dari seorang penyihir baik menjadi penyihir jahat. Dalam episode-episode terakhir, Kai dibangkitkan kembali oleh Dai Satan untuk menjadi pilot utama dari Dora Talos. Namun, meskipun Kai berperan sebagai final boss, dalam klimaks cerita, desain karakternya justru jauh dari kesan mengintimidasi dan menyeramkan. Penampilannya lebih menyerupai hantu anak-anak, dengan tubuh dibalut kain putih sederhana dan rambut yang menyerupai topi bulu khas musim dingin ala Rusia. Secara visual, penampilannya justru lebih dekat dengan kesan komikal. Bahkan tampilannya lebih mirip dengan karakter-karakter lucu seperti Boboho atau Mbak Kun, ketimbang sosok final boss yang menjadi ancaman terakhir bagi para pahlawan. Alih-alih memancarkan aura mistis atau mengerikan, seperti yang diharapkan dari karakter dengan latar supranatural, desain Kai malah terkesan polos dan kurang serius. Tidak ada unsur elemen visual yang menegaskan posisinya sebagai lawan utama yang menentukan akhir cerita. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu final boss yang desainnya paling tidak sesuai dengan bobot naratif yang seharusnya ia bawa.
Di nomor yang keempat ada Kaiser Buldon dan Empress Multiwa, Choriki Sentai Ohranger. Pangeran Buldon adalah putra dari Kaisar Bakusword dan Permaisuri Hasteria. Ia digambarkan sebagai sosok yang manja, egois, dan penuh rasa superioritas, memandang manusia sebagai makhluk rendahan yang hanya layak dijadikan mainan. Setelah kematian ayahnya, Buldon kembali dengan tampilan baru sebagai Pangeran Super, sedangkan Putri Multiwa sendiri merupakan keponakan dari Permaisuri Hasteria dan sepupu dari Pangeran Buldon. Ia pertama kali muncul pada saat yang bersamaan dengan kembalinya Buldon ke dalam konflik utama, setelah sebelumnya dinaikkan pangkat dan dipersiapkan untuk merebut kembali tahta kekaisaran mesin Baranoia. Keduanya kemudian menjadi pasangan suami istri dan berperan sebagai antagonis terakhir dalam serial Choriki Sentai Ohranger. Namun, walaupun mereka memiliki peran penting sebagai musuh terakhir dalam cerita, desain visual keduanya sangat bertolak belakang dengan citra final boss, yang seharusnya menakutkan atau megah. Buldon dan Multiwa tampil dengan busana mencolok dan penuh warna cerah yang lebih menyerupai gaya seorang pangeran dan putri dari negeri dongeng atau bahkan boneka mewah. Warna-warna pastel yang mereka kenakan tidak memperkuat kesan ancaman, melainkan justru membuat mereka terlihat seperti dua karakter sirkus atau boneka koleksi mahal, bukan sosok yang hendak menguasai atau menghancurkan dunia. Di nomor yang kelima ada Sonona dan Sonoya, Apataro Sentai Don Brothers. Sonona dan Sonoya adalah dua antagonis terakhir dalam serial Apataro Sentai Don Brothers, sekaligus anggota ke-7 dan ke-8 dari kelompok Noto. Keduanya berperan sebagai Algojo elit dari Noto, menggantikan posisi sebelumnya yang diisi oleh Sonoshi, Sonogo, dan Sonoroku, yang kemudian dibunuh oleh Sonona dan Sonoya. Sebagai dua tokoh terakhir yang menghadang Don Brothers di penghujung cerita, Sonona dan Sonoya secara naratif ditempatkan pada posisi penting, yang memiliki puncak konflik antara idealisme Noto dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para Don Brothers. Namun demikian, bila ditinjau dari aspek desain visual dan eksekusi peran mereka sebagai final boss, Sonona dan Sonoya tergolong kurang memberikan kesan mendalam. Secara tampilan, tidak ada masalah mencolok dalam desain kostum keduanya. Mereka tampil elegan dan khas dengan gaya minimalis yang sejalan dengan estetika Noto. Akan tetapi, justru karena desain yang terlalu sederhana dan bersih, aura mereka lebih menyerupai karakter antihero atau bahkan tokoh protagonis, bukan sosok ancaman utama dalam klimaks sebuah serial Super Sentai. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa keduanya juga tidak menunjukkan kekuatan luar biasa atau skala kehancuran besar seperti yang biasa ditampilkan oleh musuh terakhir. Mereka justru dikalahkan dengan relatif mudah oleh para anggota Don Brothers. Akibatnya, baik Sonona maupun Sonoya terasa lebih cocok sebagai karakter pendukung atau rival heroik, alih-alih sebagai final boss yang menjadi simbol akhir dari krisis dan konflik utama. Di nomor yang ke-6 ada Black Rose Bahrer, Himitsu Sentai Goranger. Black Rose Bahrer, yaitu sosok yang dikenal dengan sebutan mesin monster, merupakan pemimpin tertinggi dari organisasi dan berperan sebagai antagonis utama dalam serial Himitsu Sentai Goranger. Ia memimpin secara absolut dari balik layar sepanjang hampir keseluruhan seri, memberi perintah kepada berbagai jenderal dan monster bawahannya untuk menghancurkan Goranger dan menguasai dunia. Sebagai figur pemimpin tertinggi dan tokoh terakhir yang dihadapi oleh para pahlawan, Black Rose Bahrer seharusnya menjadi simbol kekuatan absolut dan ancaman pamungkas dalam narasi. Ia digambarkan sebagai sosok yang seolah tak terkalahkan, misterius, dan memiliki pengaruh besar terhadap jalannya konflik. Gelar-gelarnya pun menekankan kekuatan dan dominasi, seolah menegaskan posisinya sebagai final boss dalam kisah ini. Namun, jika ditinjau dari aspek desain visual, sosoknya justru menimbulkan kesan yang jauh dari kata menakutkan. Ia tampil dengan mengenakan jubah panjang dan topeng statis yang menyerupai patung berwujud manusia tanpa ekspresi atau elemen visual yang menonjolkan kesan mengerikan atau megah. Bagian kepalanya pun bahkan dilengkapi dengan ornamen menyerupai sebuah shuriken besar yang tampak tidak pas dengan bagian tubuhnya sehingga mengurangi kesan wibawa dan keagungan yang seharusnya melekat pada seorang antagonis tertinggi. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 6 desain final boss Super Sentai yang paling nyeleneh. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.